Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, meluapkan perasaannya usai timnya gagal menang atas Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Sintayong pun mengaku dirundung perasaan campur aduk saat ini. Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura dalam leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia yang maju ke semifinal dengan status juara grup B, unggul lebih dulu lewat Witan Sulaiman di menit ke-28. Asnawi yang berhasil menerobos sisi kanan pertahanan Singapura, melepaskan umpan tarik kepada Witan yang bergerak ke tengah kotak penalti. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Witan mengarahkan bola ke tiang jauh sehingga kiper Singapura tidak bisa berbuat banyak. Sebelumnya Singapura mendapat peluang emas. Namun sundulan salah satu pemainnya masih membentur tiang gawang Indonesia. Sementara, Singapura mampu membalas lewat gol Ihsan Fandi pada menit ke-70. Pertandingan Indonesia vs Singapura berlangsung ketat dan keras dengan terjadi banyak pelanggaran. Sepanjang permainan, pemain kedua tim telah melakukan total 34 pelanggaran dengan 18 diantaranya dilakukan pemain Indonesia. Selain banyak pelanggaran, pertandingan ini juga diwarnai keputusan yang dinilai kontroversial wasit asal Korea Selatan, Kim Hee-gon. 1. Terjangan Arhan. Di babak pertama, bek kiri timnas Indonesia Arhan hanya mendapatkan kartu kuning pada menit ke-36 usai melakukan tackle yang sangat berbahaya terhadap gelandang Singapura Song Wei-yang. Arhan mengangkat kaki terlalu tinggi saat berusaha menggapai bola saat duel dengan Wei-yang. Akibatnya, kaki Arhan pun menerjang kepala dari pemain Singapura berdarah Korea Selatan tersebut. Media Vietnam, Bongda 24H, menilai bek kiri timnas Indonesia itu layak mendapatkan kartu merah usai melakukan tackle brutal terhadap pemain Singapura itu. 2. Penalti Ricky Kambuaya. Keputusan kontroversial wasit juga terjadi pada menit ke-76 saat Ricky Kambuaya terjatuh usai ditekel pemain Singapura di dalam kotak penalti. Namun, wasit putuskan pelanggaran tersebut terjadi di luar kotak penalti, sehingga hanya memberi tendangan bebas untuk Indonesia. Kejadian itu bermula saat Ricky Kambuaya yang membawa bola di sisi kiri penyerangan Indonesia kemudian dilanggar oleh bek kanan Singapura Nasrul Nazari hingga terjatuh. Dalam tayangan ulang, Nasrul melanggar Kambuaya di dalam kotak penalti. Hal itu juga terlihat dari kaki Kambuaya yang sudah berada di dalam kotak 16. Namun, wasit menganggapnya sebagai pelanggaran di luar kotak penalti sehingga hanya memberikan tendangan bebas untuk Indonesia. 3. Penalti Irfan Jaya. Indonesia juga sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan penalti di penghujung babak kedua saat Irfan Jaya mendapat gangguan dari pemain Singapura di dalam kotak penalti. Kejadian itu bermula saat Irfan Jaya dan bek kiri Singapura Zulkarnaen Susliman terlibat duel di kotak penalti The Lions. Kemudian Zulkarnaen terjatuh dan terguling, hingga kaki kanannya tampak sengaja menyentuh kaki Irfan Jaya yang membuat penyerang Indonesia itu terjatuh di kotak penalti Singapura. Tetapi, wasit tidak meniupkan peluit tanda pelanggaran. Leg kedua semifinal Piala AFF 2020 akan digelar Sabtu, 24/12. Hasil imbang di leg pertama akan membuat laga tersebut menjadi partai hidup dan mati bagi kedua negara. Dapatkah timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga leg kedua melawan Singapura? Apakah pasukan Sintayong bisa melaju ke partai final Piala AFF 2020? Tentu kita ikut perkembangannya bersama-sama dan terus dukung perjuangan dari skuad Garuda.